Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurmansyah dengan NIM 24060200007. Saya akan memaparkan sebuah materi tunawicara dari mata kuliah Pendidikan Jasmani Anak Berkebutuhan Khusus. Yang pertama, tunawicara atau yang biasa kita sebut dengan bisu. Tunawicara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang mengalami hambatan atau ketidakmampuan dalam berbicara. Kemudian ada juga faktor penyebab dari tunawicara. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal, contohnya kelainan pada organ bicara atau cacat atau gangguan pada lidah, langit-langit mulut atau rahang, pita suara atau bibir. Kemudian contoh yang kedua, kelainan neurologis. Kelainan neurologis disebabkan pada otak yang mengatur fungsi bicara dan bahasa. Kemudian ada lagi kelainan gangguan bicara yang disebabkan dengan kelainan genetik atau bawaan. Biasanya disebabkan dari keturunan keluarga, dari orang tua atau yang lain-lain. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu contohnya di lingkungan, contohnya saja kurangnya stimulasi bahasa, anak tidak mendapatkan cukup rangsangan verbal dari lingkungan seperti berbicara, membaca, atau bernyanyi. Kemudian contoh yang kedua seperti lingkungan keluarga yang kurang komunikatif. Keluarga yang jarang berkomunikasi, terlalu sibuk, atau tidak responsif bisa menyebabkan anak tidak belajar berbicara. Kemudian contoh yang ketiga, pola asuh yang salah. Orang tua yang terlalu memanjakan atau langsung memenuhi keinginan anak tanpa meminta mereka berbicara bisa menghambat anak belajar berbicara. Yang terakhir contohnya adalah trauma psikologis. Anak yang mengalami trauma emosional. Setelah faktor penyebab, kemudian ada klasifikasi atau tingkatan. Tingkatan dalam tunawicara ini terdapat dua, yaitu tunawicara organik dan tunawicara fungsional. Tunawicara organik merupakan gangguan bicara yang disebabkan oleh kelainan fisik pada organ yang berfungsi pada proses bicara. Penyebabnya seperti gangguan sistem syaraf, faktor bawaan seperti bibir sumbing, langit-langit mulut yang tidak sempurna. Kemudian tunawicara fungsional merupakan gangguan gerak bicara yang disebabkan oleh psikologis. Penyebabnya bisa karena trauma, kurangnya interaksi sosial, dan adanya lingkungan yang kurang mendukung. Kemudian proses pembelajaran pada anak tunawicara. Proses pembelajaran tunawicara berpusat pada penggunaan metode dan media yang inovatif dan visual seperti gambar, video, dan permainan interaktif dengan fokus pada simulasi suara dan gerakan untuk mengajarkan artikulasi. Kemudian cara penanganan siswa tunawicara dalam pembelajaran meliputi penerapan metode terapi wicara seperti meniru suara binatang atau suara apa, kemudian visualisasi dan taktil. Penggunaan media pembelajaran visual seperti gambar dan video, menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif mereka melalui kegiatan nonverbal, dan memastikan guru melakukan pendekatan personal untuk memahami kebutuhan spesifik siswa, serta bekerja sama dengan orang tua dan profesional. Mungkin cukup video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.